pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar kembali tentang materi selanjutnya, yaitu tentang peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, apa nanti materinya nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dulu. Oke, terima kasih. Nah, saya akan lakukan absensi terlebih dahulu. Silakan yang saya sebutkan namanya angkat tangan bilang hadir. Kadek Sugiatnyana, Desta Aditya, Loh Novi Listia Ningrum, Gusti Putu Kalendra Putra, Ahmad Rifki, Saifan Erlangga, Ketut Eri Astika, Putu Widana, Imade Wahyu Wirawan. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau ice breaking dulu. Nah, untuk meningkatkan semangat kalian. Nah, masa lalu adalah masa sekarang. Ini 1, ini 2, ini 3, ini berapa? Salah. Ini 3. Masa lalu adalah masa sekarang. 1, 3, 2, ini berapa? 2. Ya, betul. Tepuk tangan. Paham? Ingat perintahnya, masa lalu adalah masa sekarang. Oke, kita semangat sekali lagi. Saya bilang semangat pagi, bilang pagi, 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 luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, materi kita kali ini adalah peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, itu perlengkapan kerja dan peralatan yang kita akan gunakan di bengkel sepeda motor. Nah, apa saja sih? Nah, sebelum ke sana ada tujuan yang harus kita ketahui dulu sebelum kita belajar. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, ini dia. Yang pertama, kalian harus mampu menggunakan hand tools sesuai jenis, fungsi dan manual perbaikannya. Nah, tujuan yang kedua, kalian harus mampu menggunakan Special Service Tool atau SST. Ini adalah kunci spesial. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, untuk lanjut, kalian pernah di rumah melakukan pembongkaran kecil-kecil, misalkan memperbaiki apa gitu. Pernah ada yang menggunakan obeng? Oke. Nah, obeng itu salah satu contohnya. Mungkin di rumah pasti rata-rata punya obeng untuk memperbaiki apa, misalkan lampu atau saklar di rumah rusak kan. Nah, kita perlu yang namanya obeng. Kalau kita nggak punya obeng, apakah bisa untuk membuka? Ya, betul. Nah, obeng itu masuk dalam salah satu peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, kalau di bengkel otomotif, di bengkel sepeda motor, nah, ada banyak nanti untuk peralatan dan perlengkapan kerjanya yang untuk menunjang nanti kalian pada saat bekerja. Nah, kita awali dulu dengan hand tools. Nah, ini contohnya seperti pada gambar. Yang namanya hand tools itu adalah peralatan atau alat tangan yang digunakan dengan tangan nantinya, seperti di sini. Nah, apa sih yang hand tool yang kita gunakan di bengkel otomotif? Nah, seperti ini contohnya. Kunci atau bahasa Inggrisnya adalah spinner. Oke, selanjutnya ada sedikit video yang akan saya tayangkan. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10 jurusan TPSM. Pada video pertama ini kita akan membahas atau mempelajari tentang hand tool atau peralatan tangan, baik itu jenis-jenis, fungsi maupun cara penggunaannya. Bagaimana menggunakan hand tool sesuai fungsi dan jenis dan cara penggunaannya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita.
Pertama-tama kita akan mengenali terlebih dahulu jenis-jenis peralatan tangan atau biasa kita sebut dengan hand tool. Yang pertama ada kunci pas. Kunci pas berfungsi untuk melepas atau memasang mur dan baut yang momen pengencangannya tidak terlalu besar atau mur dan baut tersebut sudah dilonggarkan oleh kunci yang lain. Pada umumnya satu kunci pas terdapat dua ukuran. Seperti yang dapat kita lihat, ada ukuran 14 dan ada ukuran 15. Dan kunci ring berfungsi untuk melepas, memasang, dan mengencangkan mur dan baut yang momen pengencangannya cukup besar. Dan sama seperti kunci pas, kunci ring terdapat dua ukuran dalam satu kunci. Seperti yang kita lihat, ini ada kunci dengan ukuran 15 dan ada ukuran 14. Selanjutnya ada kunci kombinasi atau pas ring. Kunci ini adalah kombinasi antara kunci ring dan kunci pas. Didesain untuk mempermudah atau mempercepat proses pengerjaan, karena di dalam satu kunci terdapat kunci ring yang berfungsi untuk melepas atau memasang mur dan baut yang momen pengencangannya cukup besar, dan kunci pasnya digunakan untuk melepas atau memasang mur dan baut yang sudah dilonggarkan oleh kunci ringnya. Nah, itu tadi ada kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, ada kunci pas ring. Kunci pas tadi tidak diperbolehkan digunakan untuk mengendorkan baut atau mur yang torsinya atau momennya masih keras atau masih kuat. Nah, dia yang dipergunakan adalah kunci ring. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada kunci sok atau soket wrench. Nah, ini fungsinya yang pertama adalah untuk mengendorkan, melepaskan dan mengencangkan atau memasang mur dan baut. Nah, ini kunci yang lebih efisien lagi dari kunci yang tadi. Nah, dari kunci soket ini ada yang tanyakan? Ya, silakan. Oke, silakan Wahyu. Ada berapa jenis kunci sok? Jenis kunci sok. Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Nah, untuk kunci sok, nah jenisnya ada berapa jenis? Nah, ada yang soketnya segi 6. Dia kan sesuai dengan bautnya. Ada yang segi banyak atau bintang. Tapi kelebihannya yang segi 6 ini lebih aman untuk melepas baut-baut yang torsinya besar, karena dia posisinya presisi dengan bentuk bautnya, sehingga memperkecil terjadinya slack atau dol pada baut. Bisa dipahami? Nah, ada lagi mau ditanyakan? Ya, silakan kamu. Kunci sok ada berapa ukurannya? Ukuran. Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, pertanyaan bagus. Kunci sok ada berapa jenis ukuran? Ya, karena kamu lihat di sini ada banyak kan ya? Banyak ada jenisnya atau banyak ada kuncinya. Nah, biasanya yang paling umum kunci sok yang paling umum tuh ada dari ukuran 8 mm sampai 22. Ini standar. Ada yang sampai yang lebih besar sampai 32. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada, nah ini komponen dari kunci soket tadi. Apabila baut atau mur itu kekuatannya sangat keras, sulit dilepas, nah, biasanya kan kita sampai paksa nggak mau dia. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah dengan memperpanjang jarak dari kuncinya. Semakin panjang, nanti momennya akan semakin besar. Maka bautnya akan lebih
mudah kita melepasnya. Nah, ini analoginya sama seperti ketika kalian menggunakan sepeda. Pernah menggunakan sepeda gayung? Nah, kalau pedalnya pendek, gayungannya itu pendek, kan berat kan? Tapi kalau panjang, pasti lebih ringan. Nah, itu seperti itu sama. Ini juga sama. Semakin panjang jaraknya ini, momennya akan semakin besar. Nah, baru kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai special service tool. Nah, apa sih itu special service tool? Nih, special service tool adalah kunci yang dipergunakan untuk membuka suatu komponen tertentu. Nah, lebih sering digunakan di kendaraan metik, meskipun mungkin bisa digunakan untuk kendaraan tipe bebek, tapi lebih sering kita gunakan di metik. Namanya flywheel holder. Ini untuk mengunci part yang akan kita buka, tapi dia berputar. Nah, nih, universal holder. Nah, untuk melepas primary flywheel dan driven pulley belakang kalau di CVT. Nah, sama. Ini semua untuk benda-benda atau part yang berputar. Nah, posisi murnya biasanya di asnya. Nah, supaya memudahkan kita melepas, perlu yang namanya alat bantu special service tool. Seperti yang di layar itu universal holder. Itu bagaimana sih cara mempergunakan hand tool dan special service tool tadi yang saya paparkan. Nah, bagaimana penggunaannya di sepeda motor? Silakan perhatikan sebelum nanti kita di pertemuan berikutnya praktek di bengkel. Oke, salam otomotif. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana pembongkaran dari CVT. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk pembongkaran CVT? Yang pertama kita ada hand toolnya dulu, ada kunci T8, ada soket wrench set, ini flywheel holder, selanjutnya ada clutch center holder, terakhir ada kunci momen, ada torsion wrench di sini. Untuk ketiga kita ada sarung tangan di sini untuk keselamatan kerja. Oke, kita langsung aja praktek di motornya langsung. Oke, pertama-tama kita buka dulu covernya karena ini menggunakan kunci yang baut 8, kita pakai T8 tadi. Langkah selanjutnya kita buka. Perhatikan ya bagaimana pembongkarannya dengan flywheel holder, SST flywheel holder. Baru kita pasang pada sepeda motornya. Pasang dulu drive pulley yang depan. Baru torsi, murnya juga sesuai spesifikasi. Baru pasang driven pulley-nya. Torsinya sesuai spesifikasi. Nah, itu bagaimana penggunaan hand tools maupun special service tool. Kita akan berikan sebuah permasalahan mengenai bagaimana penggunaan special service tool dan hand tools. Permasalahan adalah sering terjadi baut ataupun mur slack atau dol. Nah, biasanya saat servis kan ada mur ataupun baut yang dol. Baik di cover CVT seperti tadi ada yang sering dol ataupun di baut oli. Nah, silakan coba cari apa penyebabnya dan solusinya apa. Silakan kita untuk mencari permasalahan tadi, silakan kita bentuk kelompok masing-masing 3 orang. Nah, karena kalian juga sudah
seperti ini, saya bagi saja kelompoknya berdasarkan tempat duduk kalian. Nah, yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan diskusikan apa sih penyebabnya. Ya, silahkan berembung. Silahkan berembung. Ya. Apa sih penyebab baut, slack ataupun dol? Oke, sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya saya akan meminta dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan bagaimana hasil penyelidikannya, pencariannya, hasil kerjanya untuk mengatasi ataupun mencari penyebab dari permasalahan tadi, yaitu mengenai baut ataupun mur yang sering slack ataupun dol pada saat servis. Bahkan dari sampai putus kan. Nah, biasanya kalau pada saat servis. Nah, apa penyebabnya, apa solusinya? Silakan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Dari masing-masing kelompok saya minta perwakilannya satu. Nah, bisa kita mulai dengan kelompok berapa dulu yang mau maju? Oke, kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 penyebab permasalahan baut atau mur yang sering kendor atau putus. Yang pertama, kurangnya pemahaman penggunaan alat, tidak menggunakan hand tools yang tepat, tidak menggunakan EST, momen pengencangan melebihi spesifikasi, tidak menggunakan kunci momen juga disebabkan oleh usia, kualitas baut, bahkan yang juga karena pemasangan yang kurang pas. Untuk membukanya pun membutuhkan beberapa trik atau cara khusus sebelum mengetahui jenis-jenis baut terlebih dahulu. Untuk mengatasi baut yang dol adalah dengan menggunakan hand tool atau special service tool. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, itu tadi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik, itu tadi sudah bagus-bagus sekali ya hasil jawaban dari kelompok kalian, hasil dari pencarian masalah dan pencarian solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tadi. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, saya ingin ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita ini? Siapa yang bisa kira-kira? Oke, silakan kamu, Wahyu. Hal yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Ada 2 jenis peralatan bengkel, yaitu hand tool dan SST. Jenis-jenis hand tool yaitu kunci pas, kunci ring, palu, tang, dan sebagainya. Sedangkan SST ada kunci torsi dan lainnya. Oke, itu tadi yang dapat disimpulkan dari kegiatan kita hari ini oleh teman kalian. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Nah, benar sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai peralatan dan perlengkapan kerja yang kita terangkan pada hari ini, yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hand tool dan special service tool atau SST. Nah, untuk refleksi, kegiatan refleksi dan tugas saya nanti akan kirim melalui grup WA dan silakan dikerjakan setelah di rumah. Oke? Bisa? Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan. Berdiri semuanya.
Baik, karena tadi kita membuka dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran saya cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan para musanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.